Halo semuanya, teman-teman. Jumpa lagi dengan podcast kita bersama IWPI ya, Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Bersama siapa lagi kalau bukan Sang Ketua Umum Ya, IWPI ya, Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, apa kabar Pak? ya semangat Mas Awan. Luar biasa. Ini kayak Ya, lagi di luar kota nih Pak. ya Mas Awan lagi di Medan Mas. Wah, di Medan, Hores, teman-teman Medan ya. Oke, Eh, luar biasa nih Pak Rinto jauh-jauh dari Medan pun masih menyempatkan waktu buat kita semua teman-teman ya. Oke, jadi IWPI selalu membantu masyarakat ya untuk update perpajakan maupun bantuan hukum buat warga masyarakat semua ya. Nah, topik hari ini eh, kita mau bahas, ini lagi rame nih Pak, tanggal hari Kamis kalau nggak salah ya, hari Kamis awal ya pagi-pagi tadi hari pagi sudah Mas, ada, iya tadi ada pagi. ada berita ya, Eh, katanya Ditjen Pajak bocor 6 juta data kalau nggak salah ya. Itu sampai data presiden. Jadi dia ngebocornya itu di-spill dikit-dikit. Yang dia bocorkan dulu Sri Mulyani, presiden, NPWP-nya, data-data pajaknya semua dibocorkan. Ini eh. gimana nih WPI menanggapi nih Pak? Pak, kalau data bos-bos presiden aja bocor, gimana data, data kita semua nih Pak? Ini ini Mas ya berkaitan dengan data karena kebetulan kami dan tim ini dari pengurus IWP adalah orang IT, ya kami akan agak agak panjang Mas menanggapin hal ini Mas. Hmm. Jadi ya ini tentang data NPWP, istilahnya bocor ini bahwa data NPWP milik DJP, data NPWP milik DJP ini telah terkompromi. Bahasa kami seperti itu, Mas. Artinya apa kompromi? Nah, istilah yang tepat adalah data terkompromi karena peretasan pada dasarnya tidak hanya soal penetrasi, melainkan juga memanfaatkan logika setelah teknologi keamanan cyber, Mas. Jadi memanfaatkan setelah di dunia cyber, Mas Awan. Bukan hanya soal hebatnya kertas, tapi rendahnya keamanan cyber kita, Mas. Jadi rendahnya keamanan security datanya DJP, Mas Awan. Hmm. Nah, ini pepatahnya seperti ini, Mas. Domba tidak akan pernah selamat dari serigala bila pagar kandang hanya palang penghalang saja, Mas. Jadi dombanya harus kita lindungi dengan tembok yang kuat, Mas. Tapi kalau hanya palang penghalang aja yang serigalanya bisa lompat, ya tetap masuk, Mas. Ibarat data tadi itu harusnya dilindungi dengan dikasih tembok yang kuat, Mas. Bahkan temboknya harus berlapis-lapis, Mas. Security level 1, security level 2, level 3 tuh, Mas. Masuk pintu sini kayak zaman dulu, Mas, kerajaan zaman dulu kan ada pintu 1, pintu 2, pintu 3 seperti itu, Mas Awan. Jadi tidak bisa, Mas. Apa kita lah hanya menyalahkan hackernya saja karena keamanan data yang dibangun oleh DJP ini kurang kurang aman. Nah, munculnya data NPWP yang terkompromi benar ataupun salah gitu, Mas. Ini kan DJP masih belum ini, Mas ya, masih belum mengakui itu datanya yang bocor datanya dari mereka apa belum atau bukan gitu Mas. Katanya Ya, Dewi munculnya Astuti data NPWP lagi dicek katanya, kata Dewi Astuti. boleh dicek ya. Ya ini Mas. Ya ini dari WPI akan menanggapi seperti ini Mas responnya Mas. Munculnya data NPWP yang terkompromi benar ataupun salah Mas. Ini kita terlepas benar ataupun salah adalah bukti letak level keseriusan DJP dalam mengamankan data Mas. Karena saat kumpulan data terkompromi, satu hal yang pasti pudar adalah kepercayaan masyarakat dalam hal ini sebagai wajib pajak, misalnya. Itu yang sudah pasti, Mas. Betul, betul. Itu datanya presiden aja bisa bocor, apalagi wajib pajak biasa kan gitu, masalah. Nah, di sisi lain, munculnya data NPWP terkompromi akan berpotensi membuka lembaran kasus penipuan urusan perpajakan, Mas. Wah, udah banyak Pak itu Pak. Udah banyak sudah. Berpotensi juga digunakan pihak tertentu untuk memeras, mengatasnamakan DJP, berpotensi digunakan untuk menipu, mengatasnamakan pengembalian pajak, biaya dan sebagainya, Mas. Jadi nanti ya kalau ada ini, Mas, banyak penipuan lain-lain, nanti bisa lapor IWP juga, Mas. Nah, Hmm. itu loh Mas Awan. Ini benar nggak? Itu loh Mas. Nanti kita bantu cross check, itu Mas Awan. Nah, kasus ini bila memang benar bahwa data NPWP terkompromi juga menunjukkan bahwa DJP gagal paham soal skala prioritas dalam mematangkan sistem perpajakan. Cortex dideklarasikan sangat mega dan diiklankan akan merevolusi sistem perpajakan di Indonesia, namun institusinya sendiri masih pada level maturity teknologi yang belum memadai, termasuk soal keamanan datanya. Seperti itu, Mas Awan. Jadi kan ini kan sudah digaungkan lagi gitu, Mas. Tapi Hmm.
belum begitu peduli tentang keamanan level data itu Mas, DJP Mas. Lah nanti kalau DJP mau bisa undang IWPI Mas, nanti kita bantu solusinya. Kalau nggak salah, DJP pakai server atau IT-nya orang Korea kalau nggak salah ya. Ya kita kan nggak masalah orang Korea apa enggak Mas, yang penting kan berarti kan data ini sudah terkompromi gitu loh Mas. Akhirnya kan di luaran akan ini Mas, level kepercayaan publik terhadap DJP dengan dana yang triliunan kalau nggak salah Mas ya, untuk membangun sistem IT-nya DJP, kok bisa ada sampai ada isu seperti ini gitu Mas Awan. Hmm. Tapi pasti Mm-mm. ini bukan bukan pagi hari ini dong, tapi kan mungkin sudah berbulan-bulan waktunya. Mungkin mereka sudah tahu tapi sengaja nggak dikasih tahu ke publik atau bagaimana gitu kan? Ya, seperti itu. Hackernya kan cari Nah, duit ini- sebenarnya. Pasti dia sudah ngomong sama orang internal, mungkin nggak digubris gitu ya, dikira bohongan gitu kali ya. ya intinya kan, ya itu Mas, intinya kan walaupun ini Mas ada data yang bocor apa tidak, tapi kan kepercayaan masyarakat yang paling penting Mas Awan. Ya kuncinya kan harusnya kan paling tidak Mas, jangan ngecek ini dulu, paling nggak pernyataannya dari DJP Mas. Kalau mereka ngerti IT itu paling nggak oke. Yang paling kita lakukan data dari database kami sudah kami tutup dari segala arah saat ini. Dan nanti kita forensik kemudian yang data berada di masyarakat. Jadi kan diamankan dulu gitu loh Mas. Ini kan juga nggak tahu Mas, ini sudah aman apa belum gitu loh. Iya, mestinya ditutup dulu aksesnya ya, dikandangin dulu. Setelah tahu hasilnya Ya, gimana, baru dibuka lagi gitu ya. tuh ya namanya audit forensik harus seperti itu Mas Awan. Bila perlu melakukan ini Mas, drop pelayanan 24 jam misalkan untuk masalah ini, kan enggak masalah Mas. Tapi Biar tahu Mas, masuknya dari mana ini hackernya kan gitu Mas. Celah mana yang masih terbuka gitu loh Mas. jangan-jangan orang IT juga bingung gimana caranya kita bisa tahu gitu loh. Nah, kalau kalau dari tim IT pasti bisa Mas memanggil tim-tim, ada namanya red team, blue team itu bisa Mas. Kalau dalam hal ini kan Oh, sudah terserang Mas ya, itu manggilnya namanya ini Mas apa blue team Mas Mas Awan. Mm. Blue Team itu orang kepolisian atau mana? Bukan orang IT yang bagian ini Mas, mencari tahu di mana ini kan kayak caranya ini Mas, rumah sudah kemalingan. Lah, cara malingnya lewat mana? Pintu yang mana gitu loh Mas. Pintu mana yang Hmm, masih terbuka itu loh Mas. Jadi hmm. mereka harus audit semuanya Mas. Jadi tim blue team nanti akan berusaha masuk dari segala pintu. Oh, pintu ini yang aku bisa masuk gitu Mas. Oh, oke. Seperti itu Mas Awan. Tapi ini kan internal saja Mas, nggak perlu diumumkan ke publik gitu loh Mas. Nah, Hmm. loh. Ya, ya. Kalau kita lihat sih di media sosial orang-orang udah pada nggak kaget Pak. Orang-orang cuman ya bikin lucu-lucuan aja gitu. Tapi nggak kaget. Orang nggak kaget. Seperti itu Mas Awan. Jadi kalau kita dari sisi IT memandangnya, cara memandangnya seperti itu Mas Awan. Simpelnya Mas. Hmm. Eh, Oke, sip. Thank you Pak Rinto. Ini nanti kalau DJP mau silakan hubungi IWPI ya. Kita punya tim IT bisa bantuin juga ya. Oke, yang kedua nih Pak, kita mau bahas mengenai Yellow List IWPI. Nah, ini barang baru nih Pak. Binatang apa ini Pak? Yellow List IWPI. Nah, Yellow List ini gini Mas, ini adalah fitur baru dari WPI yang ke depan akan kita manfaatkan untuk bagi para fiskus yang dalam menjalankan tugasnya melanggar administrasi Mas, maladministrasi Mas Awan. Terus Hmm. fitur ini tidak hanya kita ngomong fiskus saja Mas, tapi konsultan pajak Mas. Jadi oknum konsultan pajak yang dalam mendampingi wajib pajak, itu wajib pajak merasa dikecewakan. Ini bisa lapor ke IBPI juga Mas. Ini fiturnya boleh saya tunjukkan bentar Mas. Silakan Pak. Ya, Ini sebuah aplikasi atau di website atau gimana? di website Mas, iwpi.info. Nah, ini di sini Mas. Nah, ini bisa klik pengaduan ini Mas. Hmm, Heeh. oke. Nah, kalau ya lulusnya ini Mas Awan, ini yang sudah kita uji coba ya, ini Mas, ini kan masih huruf vokalnya satu kata ini kita hilangkan Mas. Ini kan Hmm, Wix, ini Mas. Nah, ini di KPP Pertama Pati. Ini daftar yang sudah kita rilis Mas Awan. hmm, Nah, jadi ini Yellow List ini adalah penanda bahwa mereka pernah melakukan maladministrasi terhadap wajib pajak itu Mas Awan. hmm. Heeh. Nah, ini Oh, kalau mau buat pengaduan di sini Mas, nanti Mas. Bagi warga masyarakat oke. yang buat pengaduan nanti bisa isi di sini Mas. Ini kan Hmm, form pengaduan fiskus atau praktisi pajak Mas, bukan hanya konsultan Mas. Misalkan kuasa hukum pajak yang menipu. hmm, Misalkan kemarin saya pernah menemui kasus ini Mas Awan. Dalam ini apa?
sudah tahu kalau kalah mas, bakalan kalah kalau mengajukan banding. Nah, tapi kuasa hukum ini tetap memaksakan gitu loh mas. Akhirnya kalah malah denda itu loh mas. Karena maksudnya ini gini mas, sudah mengakui PPh tapi nggak bayar PPN gitu mas Awan. Nah itu kan Hmm. salah mas. Hmm. Nah kalau kalau seperti itu ya wajib pajaknya sebenarnya nggak perlu dibelain gitu loh mas. Hmm. Kalau sudah mengakui PPh nggak bayar PPN kan gimana mas? Ya walaupun Hmm. keberatan sama banding kan akhirnya kalah denda 60% mas, Mas Awan. Hmm. Nah, ini seperti ini Mas. Nanti nama pelapornya siapa, nanti kita verifikasi, baru tampil di yellow list tadi Mas. Hmm. Ini Jadi yellow seperti itu list Mas nih Oman. aman dari hacker nih Pak, yellow list nih Pak. Iya, sementara belum ada Mas yang menyerang. Jadi DJP punya Cortex, kita punya yellow list. Oke, mantap. Thank you IWPI ya sudah membantu masyarakat membuat yellow list ya. Teman-teman silakan masuk ke websitenya IWPI dan langsung pengaduan kalau mau ya. Ya, Oke, yang ketiga nih Pak, kita mau bahas ya, mengenai PPN KMS ya. PPN KMS, PPN membangun rumah sendiri. Banyak berita kemarin di ya. mana masyarakat KMS Mas ya. komplain ya. Ya, Nah, PPN orang komplain ketika bangun rumah kok dia masih bayar 2,4% dari nilai membangun. Itu tahun depan, tahun ya. ini masih 2,2%, kok rasanya berat gitu ya. Itu gimana IWP menanggapinya, Pak? Ya kalau bagi kami Mas, ini yang sudah ada kan aturan kan sudah berat Mas kalau bagi pengusaha zaman sekarang ini Mas. Nah ini lagi ditambah lagi naik 0,2%. Kan bukan masalah naik 0,2% Mas, tapi kan tahun depan kan ada PPN juga naik jadi 12% Mas Awan. Jadi kan kita beli barang-barangnya kan juga sudah naik Mas Awan. Hmm. Barang-barang yang kita beli ini kan ininya kan dari pendapatan kami yang sudah dipotong pajak juga Mas. Nah pendapatan dipotong pajak, kita bangun masih kena pajak lagi. Oke lah yang dulu udah 2,2 dinaikkan lagi itu Mas. Terus beli bahan materialnya juga kan sudah kena pajak juga Mas kalau penjualnya PKP itu Mas Awan. PPN dan apa sudah kena PPN juga kan gitu Mas Awan. Hmm. Kalau seandainya pun bangunan tersebut dijual kembali juga kena PPh juga seperti itu Mas Awan. Jadi kan apa nggak double-double itu Mas kan sudah 2,2 udah udah cukup besar gitu loh Mas karena kan tahun depan ada kenaikan lagi PPN harga bahan bangunannya naik. Waduh ini jadi masyarakat akhirnya kan dengan uang yang sama kan kelihatan jadi lebih miskin gitu Mas Awan. Iya. Jadi DJP dapat duit dari kiri kanan atas bawah ya, semua semua didapat ya. Iya. Ya, jadi kalau kami kan dari IWP kan seharusnya kan harus pajak ini harus berkeadilan Mas demi Hmm. transparansi Mas. Contohnya ini pemeriksaan pajak Mas Awan. Yang saya dengar ini kan lagi banyak Mas SP2DK pemeriksaan pajak gitu Mas. Nah Hmm. ini kalau saya sarankan Mas Awan, pemeriksaan pajak ini kita kan juga belum punya datanya Mas ya. Berapa persen tiap tahunnya diperiksa Mas untuk uji kepatuhan Mas Awan? Belum ada Sudah datanya. belum pernah tahu datanya Mas ya. Kalau Hmm. saya pernah dengar kan hanya 1 sampai 2% saja Mas Awan. Jadi kalau mau dapat uang banyak sekalian aja Mas semua WP langsung pemeriksaan serentak Mas. Nggak boleh Mas milih-milih gitu loh Mas. Tapi dari WP Hmm. malah kita dukung. Jadi andil gitu loh Mas. Hmm. Hmm, Betul, seperti itu tapi Mas Awan. Terus nggak mungkin. nah, tapi kan mas mainnya kalau nggak mungkin ya akhirnya pajak harus disimpelkan kan gitu Mas. Hmm. Nah, kan gitu Mas, biar biar orang bayar pajak nggak simpel, apa nggak takut itu Mas. Sekarang kan kita udah bayar pajak, laporan pajak udah rumit, tiba-tiba 3 4 tahun lagi kita diperiksa Mas. Hmm. Pusing gitu Mas Awan. Dan yang diperiksa kan nggak semuanya Mas, kan nggak adil Hmm. itu Mas. Hmm. Terus kalau ini Mas ya, pengalaman saya juga, itu kamu kok dapat fiskus yang itu kamu apes. Waduh, berarti ini kan kalau judulnya kan pemeriksaan pajak adalah pemeriksaan yang objektif Mas ya. Tapi kan kok ada untung-untungan dapat fiskus yang oknum apa tidak kan gitu Mas. Waduh ini lucu lagi itu masalah. Hmm. Ya. Makanya kan karena kita akan bikin di BPI, jadi kalau ketemu oknum kan bisa lapor ke BPI dan bisa masuk Yulis gitu Mas Awan. Setelah kita verifikasi Mas, tetap ada verifikasinya dari tim kami Mas Awan. Hmm, oke, siap. Thank you Pak Rinto. Luar biasa IWPI ya. Teman-teman yang mau mengadukan, silahkan bikin pengaduan di IWPI ya. Nah, terakhir teman-teman, kita mau infokan bahwa kita ada petisi ya, petisi Masih, pajak untuk meminta perpanjangan PPh final nih ya, PPh final UMKM, PPh final ya, UMKM. Kalau coba saya sharing ya buat teman-teman. ya, Nah, ini dia ya, PPh final
Oke, permohonan perpanjangan PPh final UMKM 0,5% yang sudah sederhana, jangan dibikin rumit dan sulit ya. Ini kerjasama saya dengan IWPI ya, dan teman-teman semua sebenarnya ya, rame-rame ya. Sudah ada siap. 2.300 orang yang tanda tangan sekarang teman-teman ya, per Hmm. update hari ini tanggal Hmm. 19 September Oh, nih ya. hari ini 298 Mas. Iya, satu hari 200 orang tantangan teman-teman ya. Ya, Luar biasa ya. Thank you, luar biasa teman-teman ya. Ini sudah kita sampaikan di dan kita akan update ya, teman-teman bersama IWPI dengan Pak Rinto kita update tiap minggu, kita update berapa sih jumlah tanda ya. tangannya. Hmm. Siap, mantap ini Mas. Nah, Nah, ini kan bagi UMKM kan kalau pembukuan atau pakai normal sangat berat Mas. bukan hanya berat ya, tapi tidak mungkin ya, tidak mungkin. Oh, tidak mungkin. Orang mikir kalau pembukuan gue mesti bayar konsultan sekian, lebih mahal bayar konsultannya daripada bayar pajaknya. Betul, betul, betul. Udah gitu pajaknya naik lagi harganya. Waduh, gimana jadinya? Ya paling enggak kan bayar orang pembukuan paling enggak kan satu orang aja kan misalkan 3 juta kan gitu Mas Awan di kota saya gitu Mas. Betul, betul. Belum bayar itu belum bisa pajak Mas. Bayar lagi ke sultan. Misalkan 3 juta lagi gitu loh Mas. 6 juta sendiri Mas. Ini 12. Benar, Terus benar. belum tentu benar kalau diperiksakan gitu Mas Awan. Betul. Udah dibikinin Eh, bagus-bagus, masuk pemeriksaan, dibuang semua sama pemeriksa. Mati kita. Padahal kan kalau ini final kan sampai 1,8 kan masih apa 24 juta aja Mas. Bayar pajaknya Hmm, kan Mas. hmm. Betul, betul, betul. Eh, Oke, yang terakhir nih buat teman-teman semua ya, IWPI membuka tempat ya. Kalau teman-teman wajib pajak ada yang dizolimi oleh mungkin nah, oknum pemeriksa pajak atau oknum pajak ya, ya, silakan masuk ke IWPI untuk dapat bantuan hukum. Bagaimana caranya Pak siap. Rinto untuk teman-teman bisa dapat bantuan hukum nih dari IWPI? Ya, caranya cukup sederhana, Mas. Tinggal bergabung menjadi keanggotaan. Nah, nanti memang kalau kita lihat memang kalau nggak mampu, kita bisa upayakan pro bono, Mas Awan. Seperti itu, Mas Awan. Tapi kalau memang ini merasa dizolimin, ini mau belajar juga, kita bantu, Mas, dampingi. Oh, belajar caranya harus bersurat ke sini. Seperti itu, Mas Awan. Hmm, Jadi, mari kita bergabung sama EWPI biar masyarakat wajib pajak ini bersatu. Tujuannya itu saja, Mas Awan. Tujuannya kita nggak hmm, aneh-aneh, Mas. Untuk ke depan hmm, negara kita lebih baik, Mas. Lah hmm, kalau kita kerja terlalu rumit, Mas, ngitung pajak ini meribetkan pengusaha, negara kita nggak akan jadi negara maju, Mas. hmm. Tahun 2045 ini kan Indonesia emas ini kan bisa jadi ini, Mas. Sangat mustahil dijangkau, Mas. Iya, betul, betul. Oke, nanti teman-teman tinggal masuk ke website aja Pak ya, iwpi.info ya. Ya, benar, Mas Awan. Nah, Oke, siap. Itu aja teman-teman ya, update buat hari ini, buat minggu ini. Dan kita akan jumpa lagi setiap hari Jumat untuk dipublish ke teman-teman semua ya, update-update ya, terbaru. Thank you buat Pak Rinto, buat IWPI sudah ya, bergabung, sudah repot-repot nih dari luar kota, ya. masih tetap bergabung sama kita. Thank you Pak Rinto, sampai jumpa lagi. Ya, terima kasih, Mas Awan. Masih semangat. Ya, semangat, Mas.